Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from fifth group. In this occasion, we would like to present about the concept of ICT-based media for ELT. Okay, the first is brief description about the concept of ICT-based media for ELT. According to Adriani, to achieve a goal in learning process, we need to manage and organize the learning system that involves combination of human, material, facilities, equipment, and procedure. Human element in learning system includes student, teacher, administrative staff, as well as those who support the learning process. One of the results of human engineering is information, communication, and technology or ICT. Jadi menurut Adriani, untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, maka diperlukan pengelolaan dan juga penataan sistem pembelajaran yang mana harus melibatkan kombinasi antara beberapa elemen, seperti manusia, materi, fasilitas, peralatan, dan juga prosedur. Nah, unsur manusia yang dimaksud di sini yaitu guru, siswa, dan juga tenaga administrasi, dan semua yang mendukung proses pembelajaran. Salah satu hasil rekayasa manusia itu sendiri yaitu teknologi, informasi, dan juga komunikasi atau yang sering disebut dengan TIK. The next is, there are several things to be considered in order to get the advantage of ICT. Atau beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memanfaatkan TIK atau ICT. The first is students and teachers need to have access to digital technology and the internet. Jadi siswa dan guru harus memiliki akses ke teknologi digital dan juga internet. And second is there should be the material quality, meaningful and cultural support for student and teacher. Yaitu adanya kualitas materi, makna, dan juga dukungan bagi siswa dan guru itu sendiri. And the last is teachers need to have knowledge and skill in using tools and digital research to help students to acquire the academic standard. Yang mana guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat dan sumber daya digital untuk membantu siswa memperoleh standar akademik. The next is some principle in designing ICT-based media. The first is the coherence principle. The coherence principle ini misalnya peserta didik akan lebih mudah mempelajari suatu materi jika elemen yang tidak penting itu tidak usah dimasukkan. Misalnya ada gambar yang tidak relevan dengan materi, maka tidak usah dimasukkan ke dalam materi itu sendiri. And the next is the signaling principle. Nah, misalnya ada bagian yang penting atau bagian yang mau ditekankan, bisa diberikan dengan highlight. Misal diberikan dengan warna tertentu atau simbol-simbol tertentu, agar siswa itu lebih mudah memahami materi. And the next one is the redundancy principle. Suatu materi akan lebih mudah untuk dipahami jika disampaikan dalam bentuk grafik dan juga narasi daripada dalam bentuk printed text. And the fourth is the spatial contiguity principle. Maksudnya yaitu kalau ada gambar dan tulisan yang saling berkaitan, nah itu bisa ditampilkan dalam satu slide atau satu screen atau layar secara berdekatan. Jadi antara gambar dan tulisan itu tidak berjauhan. The next is the temporal contiguity principle. Misalkan ada materi gambar atau logo yang relate atau saling berkaitan, itu juga bisa ditampilkan secara bersama. And the next is the segmenting principle. Materi bisa disampaikan secara bersegmen atau sebagian, jadi materi tidak terus-menerus disampaikan. And the next is the modality principle. Materi akan lebih mudah dipahami oleh siswa jika disampaikan
dalam bentuk gambar, atau juga bisa dengan menggunakan spoken word atau audio, daripada menggunakan printed word atau teks tertulis. Jadi kalau dengan gambar, peserta didik akan lebih mudah memahami materi tersebut. And the next is multimedia principle. Ini sama dengan modality principle, yang mana siswa lebih mudah memahami materi jika disampaikan dalam bentuk gambar ataupun juga spoken word. And the last is the personalization principle. Siswa lebih mudah paham memahami materi itu jika disampaikan dengan conversational style daripada dengan menggunakan format style. The next is example. The example is colors. Based on Purnama 2010, states that color is one of the visual elements besides drop, line, texture, and space. Color is one of the important elements in media. Colors can give the impressions or mood for the whole pictures. Heinrich et al. Added that response to warm and cold colors is related to age children tend to like warm colors, especially red, pink, yellow, and orange. They also like bright and light color more than adult. The more adult people, they tend to prefer cold color. Example, green and purple. Antique combination. The next thing that need to be considered is the placement of the elements. Purnama menyatakan bahwa warna adalah salah satu elemen visual seperti drop, line, texture, and space. Warna juga merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam media, karena setiap warna memiliki ciri-ciri, makna, dan kekuatannya masing-masing. Dan warna juga mempengaruhi tingkah laku seseorang, evaluasi estetika, dan menentukan apakah seseorang itu menyukai objek tersebut atau tidak. Karena warna dapat memberikan kesan kepada keseluruhan gambar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan warna. Setiap warna, seperti warna pada background teks yang berwarna kuning akan lebih baik diletakkan di belakang warna biru, karena warna-warna tersebut sangat berpengaruh pada teks. Anak-anak cenderung menyukai warna-warna yang hangat seperti warna merah, pink, kuning, dan jingga. Mereka juga menyukai warna-warna yang terang daripada orang dewasa. Semakin dewasa, orang-orang akan menyukai warna yang dingin seperti hijau dan ungu, serta kombinasi yang kental. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah penempatan elemennya. Jika elemen yang berdekatan mempunyai korelasi, sedangkan elemen yang berjauhan berbanding terbalik dengan elemen yang berdekatan, elemen tersebut tidak mempunyai korelasi antara satu dengan yang lain. Tipe verbal dan poin untuk elemen daftar dan elemen warna-warni, baik kata maupun gambar, dan tampilan monokrom juga dapat mempengaruhi atau menarik minat seseorang. Misalnya pada panah warna merah dengan background warna dingin. Ada juga warna yang berulang-ulang, beberapa bagian cenderung korelasi dari bagian-bagian tersebut. Misalnya, pada gambar slide pertama dan slide kedua memiliki warna biru, yaitu warna yang sama, itu akan memberikan korelasi. Seseorang jika melihat akan berasumsi atau berpikir bahwa slide-slide tersebut saling berkaitan. The next is why color are needed in conveying materials. Based on Pat and Wilson in Smaldino 2014 states that there are some reasons why we need colors to convey our materials. The first is to add the real elements in learning material, atau untuk menambahkan
elemen nyata dalam materi pembelajaran. Misalnya materi pembelajaran kita itu tentang pohon. Nah, jika pohon tersebut diberi warna, maka akan terlihat lebih nyata bahwa itu gambar pohon dibanding dengan memberikan gambar hitam putih. Kemudian, the second, to distinguish parts in a picture, atau untuk membedakan bagian-bagian dari sebuah gambar. Misalnya gambar pohon tadi. Kalau misalnya gambar tersebut ada warnanya, maka murid akan lebih mudah membedakan bagian-bagian dari pohon tersebut. Misalnya daun, oh berarti yang berwarna hijau, terus tangkainya berwarna coklat dan sebagainya. Jadi bagian-bagian dari gambar tersebut bisa dibedakan dengan mudah. The third, to attract student attention in certain parts of the material, atau untuk menarik perhatian siswa pada bagian-bagian tertentu dalam materi. Misalnya materi pohon tadi. Misalnya materinya itu fokus pada daunnya, maka perhatian siswa akan lebih mudah tertarik pada daun yang berwarna hijau dibanding jika kita memberikan warna yang hitam putih. The fourth, to connect orderly the elements that are related one another, atau untuk menyambungkan dengan teratur bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan satu sama lain. Misalnya gambar pohon tadi. Kalau kita memberikan warna pada gambar pohon, maka bisa menyatukan dengan teratur antara gambar daun, kemudian gambar dahan dan sebagainya. And the last, to create emotional response, atau untuk menciptakan respon emosi. Maksudnya, nanti jika kita memberikan materi dengan banyak warna atau ada warnanya, maka emosi siswa akan lebih tertarik karena setiap warna itu memiliki arti sendiri-sendiri yang dapat menarik emosi yang melihat atau siswa yang melihat materi tersebut. The next is how to use color effectively. Pat and Wilson juga menambahkan beberapa tips bagaimana menggunakan warna-warna itu secara efektif biar perhatian siswa juga lebih tertarik. The first, consistency in choosing colors, atau konsisten dalam memilih warna. Misalnya kita memiliki beberapa slide materi pembelajaran. Nah, kita harus memilih warna-warna yang konsisten. Jika warna dasar yang kita pilih pertama kali adalah warna biru, maka seterusnya kita harus konsisten menggunakan warna biru. Meskipun penggunaan warna itu baik, tapi kita juga harus konsisten, tidak boleh asal menabrakkan warna. The second is use bright colors for children or young learners, atau menggunakan warna-warna cerah untuk anak-anak atau pembelajar yang masih anak-anak. Karena warna cerah ini dapat menarik perhatian anak-anak. Anak-anak itu cenderung lebih tertarik dengan warna-warna yang ceria, misalnya warna kuning atau hijau muda, terus biru laut dan sebagainya. The next, pay attention to the meaning of each color. Nah, dalam penggunaan warna ini kita harus memperhatikan arti dari warna yang kita gunakan. Misalnya penggunaan warna merah. Nah, warna merah ini melambangkan keberanian. Kemudian juga melambangkan gairah dalam melaksanakan sesuatu. Kemudian ada juga warna hijau. Nah, warna hijau ini melambangkan suatu yang santai. Jadi ketika anak-anak atau seorang pembelajar itu melihat warna hijau, emosi mereka atau psikis mereka itu cenderung lebih santai. Kemudian ada warna biru muda. Nah, penggunaan warna biru muda ini bisa memberikan kehangatan bagi yang melihatnya. Terus ada juga warna kuning. Nah, warna kuning ini melambangkan kegembiraan atau rasa bahagia. Warna kuning ini biasanya digunakan untuk anak-anak juga karena warna kuning bisa menimbulkan hasrat untuk ingin bermain. And the last is pay attention to the student's characteristic. Nah, dalam menggunakan warna, kita juga harus memperhatikan karakteristik dari murid yang kita tuju. Misalnya karakter dari siswa anak TK, mereka cenderung lebih bahagia dan lebih suka pembelajaran yang santai dan juga semangat dalam bermain. Maka kita bisa menggunakan warna-warna seperti warna kuning, hijau muda, biru muda, dan sebagainya. The next is colorful element.
The user assumes that elements that are near to one another have correlation. Meanwhile, the elements that are far apart have no correlation each other. For verbal material, the keyword can be stressed with bold type and the bullet for list element colorful element, either word or picture in monochrome display can also attract students. For instance, red raw will clearly be seen with full color background. Moreover, one color that is repeated in some part tends to show the correlation of the part. For example, if only two symbols shown with red cherry color, that symbol has the correlation. When another, so viewer will keep watching that symbol over and over. Jadi pengguna di sini yaitu konteks, viewer, dan student berasumsi bahwa elemen yang berdekatan dengan satu sama yang lainnya mempunyai korelasi, sedangkan elemen yang berjauhan tidak mempunyai korelasi satu sama yang lainnya. Dengan materi verbal, kita dapat menggunakan tanda panah dengan menggunakan huruf tebal dan bulat. Dan untuk elemen warna-warni, baik kata maupun gambar yang ditampilkan monokrom juga dapat menarik minat siswa. Contohnya, tanda panah atau anak panah merah akan terlihat jelas dengan latar belakang warna dingin. Apalagi satu warna yang diulang di beberapa bagian cenderung akan menunjukkan bagian korelasi tersebut. Misalnya, jika hanya dua simbol yang ditampilkan dengan warna merah ceri, simbol itu mempunyai korelasi satu sama lain sehingga pemirsa akan terus menonton simbol itu berulang kali. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.